Assalamualaikum, selamat pagi. Tadi Pak Irwansyah belum masuk. Assalamualaikum. Salam, belum ada Pak Irwansyah ya? Atau udah? Kalau Oh, dilihat belum ada. Ya ada, oh. udah naik 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 ke puncak gunung. Udah hilang. Halo, Assalamualaikum. Halo. Kedengeran, Pak? Hmm. Setting. Tes, tes, tes. Maaf Pak, apakah bisa dimulai Pak? Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Oh ya, ya boleh. Ya baik. Saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan penulisan lateks pada pagi hari ini. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Yang terhormat Pembina Gramatika Research Group Ibu Nurul Fitriani MSI, yang terhormat narasumber Bapak Dr. Irwansyah MSI, yang terhormat Ketua Gramatika Research Group Ahmad Teddy Ruslan. Dan singkatnya yang saya hormati semua peserta yang sudah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan penulisan lateks pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan penulisan lateks pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Acara kedua, penyampaian materi oleh Bapak Dr. Irwansyah MSI. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang keempat, penutupan. Namun, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan penulisan lateks kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan aturan-aturan terkait dengan kegiatan penulisan kita pada pagi hari ini agar kegiatan ini menjadi efisien dan efektif. Adapun aturannya yaitu pertama, semua peserta diharapkan mematikan audio selama kelas penulisan berlangsung, tetapi boleh dinyalakan apabila dibutuhkan. Yang kedua, jika ingin bertanya, silakan kepada para peserta untuk menuliskan namanya di kolom chat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa dalam hati menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, kita akan lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi kegiatan penulisan lateks oleh Bapak Dr. Irwansyah MSI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Isapni ya. Pakai video ya karena harus setting webcam dan lain-lain. Jadi kali ini kita akan coba belajar melihat sepintas ya, bagaimana sih cara menggunakan latex ya. Share screen dulu, nggak bisa share screen ya? Oh, present now bisa. Oke. Share screen. Oke. Kemarin sudah saya titip minta install sebelum acara saya titip untuk kepada siapa kemarin tuh yang buat para peserta untuk menginstal terlebih dahulu apa namanya Miktex dan Kyle ya. Jadi Miktex-nya yang ini kelihatan nggak? Layar saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, Miktex ini adalah jadi ibaratnya kalau seperti manusia itu latex itu otaknya Miktex gitu ya. Jadi disinilah prosesornya. Nah, kemudian untuk berkomunikasi dengan otaknya ini kita butuh editor. Sering pakainya Kyle ya. Ya, kemarin sudah saya kirimkan beberapa hari sebelum acara. Nah, namun kalau misalkan ada yang belum install, bisa kalian coba online dengan lewat Overleaf kalau nggak salah namanya Overleaf Latex. Nah, nanti kalian login di sana. Kalau yang belum punya akun silahkan buat akunnya. Saya lupa apa ini. Ya. Login, semoga masih oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan punya ada all project gitu ya. Kalian buat aja new project, blank project gitu. Namanya belajar latex. Nah. Kalau yang kalau yang belum install yang seperti saya bilang tadi. Nah, jadi ini online ya. Jadi menulis bisa kalau belum terinstall. Nah, nanti akan muncul seperti ini tapi nanti saya jelaskan apa ini semua. Nah, kita akan coba menggunakan kalau saya lewat ini aja lewat Kyle ya. Kyle itu seperti ini. Jadi nanti kalau kalian sudah install, kalian cari Kyle gitu. Nah, ini Kyle-nya. Kalau kalian buka, nanti akan muncul seperti ini. Ini ketikan saya. Kalian pilih new, kalau kalian pilih new, ini ada macam-macam ya. Jadi kalau latex itu karena dia untuk menulis dokumen itu punya macam-macam. Tapi kita pilih empty file, jadi nanti kosongan. Nah, kosong seperti ini. Ini layar saya cukup terang nggak kelihatan di? Halo? Terang, Pak. Oke. Kalian sambil nyoba ya. Kalau misalkan saya terlalu cepat, bilang aja pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau kalau nah saya menggunakan referensi ini, referensi yang saya pakai waktu saya belajar latex pertama kali dulu, yaitu menggunakan yang namanya ini ada buku nanti saya kirim ini petunjuk menggunakan latex oleh Warsoma Johan. Ini dosen ini kepala lab komputernya ITB ya. Ini tahun 2010. Nah, meskipun beberapa hal di sini sudah tidak up to date, tapi cara pengetikannya dan lain-lain itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Nah, nanti saya akan mengikuti ini. Nanti saya akan share ini untuk ini menggunakan menggunakan editor yang berbeda. Jadi beberapa bab bisa di skip, nanti bab yang khusus pengetikan aja yang
yang digunakan. Oke, nanti saya share. Nah, kita balik lagi ke KL-nya. Untuk kita membuat dokumen latex itu yang pertama kali yang kita lakukan itu adalah menentukan dokumen kelas. Jadi setiap sintaks di latex itu selalu saya kasih lihat dulu output yang mungkin kalian akan ketemu. Ya, ini termasuk yang ini hasil ketikan latex ya. Nah, contoh. Nah, ini adalah contoh hasil pengetikan kalau menggunakan latex artikel ya. Jadi kira-kira seperti ini rupanya. Kalau di latex itu tidak seperti Word yang kita kalau harus kita setting lagi, geser kiri, geser kanan gitu. Nah, kalau di latex itu cuma sekali setting. Nah, untuk selanjutnya tidak perlu disetting lagi. Nah, kelebihan yang lain itu adalah dia equation-nya lebih rapi dibandingkan dengan kalau menggunakan Word. Dan ya meskipun kita harus mengingat beberapa code, tapi beberapa kode untuk persamaannya, tapi itu nanti dipermudah oleh editornya dengan ada panel bantuan untuk simbolnya. Nah, oke. Nah, pertama kita sintak latex itu selalu diawali dengan slash ya, slash ini. Ini kekecilan nggak ya? Kebaca nggak dari sana? Kelihatan Pak. Silakan Pak. Oke. Nah, setiap kita memulai mengetik latex, dokumen latex itu kita mulai dengan mengetik dokumen kelas. Di sini kita memilih dokumen kelasnya. Secara umum, dokumen kelas ini ada, kalau di latex itu ada 3 ya. Jadi ada beberapa dokumen kelas, yaitu ada dokumen kelasnya itu kok jelek sekali tulisan saya. Dokumen kelas di latex itu ada artikel, kemudian ada book, kemudian ada beamer. Seingat saya juga bisa poster ya, tapi ini jarang sekali dipakai. Yang paling sering itu yang 2 ini. Artikel ini adalah ya ini jurnal ya, jurnal ilmiah atau paper. Nah, seperti tadi kalian lihat contohnya itu kelasnya, dokumen kelasnya. Kalau book ya buku ya. Kalau beamer itu adalah seperti PowerPoint ya, presentasi. Nah, kalau kalian melengkap ini semua sudah ada, jadi tinggal dipanggil. Jadi kalau karena kita ini GRC ya, kita mulai aja dari artikel ya. Jadi kita tulis saja di sini artikel. Nah, ini artinya kita akan membuat artikel dokumen kelas, dokumen latex yang berbentuk artikel. Semua yang kita ketik di latex itu ada di antara begin dokumen dan end dokumen. Jadi begin dokumen, end dokumen. Jadi semua apa yang kita mau tulis dalam latex itu akan ada di sini, di antara begin dokumen, end dokumen ini. Sini yang sebelum begin end ini biasanya disebut sebagai preamble dari latexnya, bagian preamble. Nah, biasanya di sini akan misalkan pengaturan margin, misalkan atau judul dan lain-lain itu ada di preamble. Ya, contoh misalkan sekarang kita mau buat judulnya, kita ketik aja title. Nah, di sini misalkan latex pertama saya, misalkan. Nah, kemudian misalkan mau nuliskan penulisnya siapa, ya GRC misalkan. Kemudian tanggalnya, misalkan hari ini tanggal berapa nih? Sabtu 7 November 2020. Apalagi ya? Ya. Ini kita kasih panjang aja. Gramatika ini kita kasih miring. Ya, oke lah, gini aja dulu. Nah,
agar ya ini contoh preamble. Jadi preamble itu maksudnya adalah yang sebelum begin dokumen and dokumen ini ada setting dan lain-lain, setting lateksnya dan lain-lain itu. Nah, ada di sini. Nah, kalau kita ingin menampilkan title tersebut, kita tinggal ketik di bagian dokumennya ini make title ya. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya, kita simpan, kita simpan di mana ya, di mana kita simpan nih, data, mana sih? Oke. Ya oke lah, disinilah kita simpan buat folder baru, latihan latex. Dan di dalam sini tes latex, ya, kasih namanya pertama gitu. Nah, setelah kita simpan, nanti ekstensi dari latex itu, dokumen latex itu adalah selalu .tex. Jadi dia kalau ada ini berarti ini adalah dokumennya latex gitu ya. Nah sekarang kalau kita run, saya runnya biasanya pakai tombol. Ini mencet apa di sini ya? Saya biasanya ALT1, kalau di KL ya pakai ALT1 gini ya. Dia run, ini di sini kelihatan done atau belum. Nanti muncul PDF-nya begini. Nah, jadi ini akan muncul seperti ini. Jadi ini judulnya, kemudian ini penulisnya, ini tanggalnya gitu ya. Nah seperti itu. Begitu juga kalau kalian lihat di upper left, itu langsung tergenerate langsung. Nah di situ ada title-nya belajar latex, autornya Irwansyah, date-nya November. Nah begini dokumen. Nah nanti itu langsung tergenerate sendiri. Kalau kita ketik recompile, nah, nanti akan hilang, akan keluar hal yang sama ya. Nah itu judulnya. Nah kalau kita ingin kita balik lagi, kalau sekarang kita ingin mulai mengetik, katakan gitu, mengetik latex. Nah ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang mungkin kita akan lihat di sini. Pertama mungkin bagaimana caranya mengetik equation. Jadi kalau kita ingin mengetik equation, ada dua pilihan untuk mengetik equation ya. Ada menggunakan, pilihan pertama itu menggunakan dolar begini. Jadi kita ketik di dalamnya, kemudian diupdate oleh dolar. Oh tiga pilihan ya. Kemudian pilihan kedua adalah menggunakan kurung siku begini. Gini ya. Nah jadi slash kemudian kurung siku begini ditutup. Kemudian pilihan ketiga adalah menggunakan begin equation, dan equation-nya ada di sini. Kemudian kita tutup dengan end equation. Nah, kita mengetik equation. Misalkan saya ingin mengetik persamaannya, misalkan persamaannya itu adalah sebagai berikut. Integral dari X sama dengan 0 sampai Pi dari sigma J sama dengan 1 sampai N dari katakanlah X pangkat 2J plus apa? Plus E pangkat X dx katakan gitu ya. Nah, misalkan saya ingin mengetik equation ini. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita gunakan pilihan pertama yaitu yang menggunakan dolar. Jadi katakanlah kita mengetiknya perhatikan persamaan berikut. Ya. Nah, kalau kita menggunakan dolar begini, nah di situ tadi integral ya.
Nah, di sini kalau kalian misalkan tidak tahu sintaks untuk integral, sigma dan lain-lain, itu bisa kalian coba lihat di sebelah kiri kalau menggunakan apa namanya? Kalau menggunakan Kyle itu ada di sebelah kiri ini ada simbol gitu ya. Pilih tab simbol, nanti akan muncul di sini macam-macam. Jadi operatornya lengkap di sini, tambah, kali, kemudian gabungan, integral, ada semua ya, sum ada semua. Nah, limit dan lain-lain ada semua di sini. Nah, kalau integral itu menggunakan int begini, /int gitu. Nah, kemudian kalau mau, kan tadi kan ada berbentuk, ini kan integralnya x sama dengan 0 sampai pi gitu ya. Nah, caranya itu kalau mau di bawah, mau membuat subscript itu tinggal pakai subscript biasa, terus karena dia ada lebih dari satu karakter di situ kita pakai kurung kurawal, jadi x sama dengan 0 kita ketik di dalamnya. Kemudian untuk pangkatnya kita menggunakan pangkat yang biasa. Kalau anu pakai pangkat ini bisa lebih besar nggak sih? Oke. Nah, pakai pangkat itu kita pangkatnya pakai tanda pangkat biasa, kemudian di sini pi. Jadi tinggal pakai /pi. Nah, coba kita lihat kalau ini ngetik UPDF gitu. Saya kok enggak. Quick build PDF latex. Nanti kalau kita run, kemudian kita view PDF-nya, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi ada integral x sama dengan 0 sampai pi gitu ya. Nah, kita tulis lengkap dulu. Tadi ada sum ya. Jadi kalau sigma itu pakai sum begini. Kemudian sama kalau mau subscript. Berapa tadi? Jadi sama dengan 1 sampai n. Biar tanpa tidak satu suku di sini, satu karakter kita taruh di kurung kurawal gini ya. Kita lihat kalau misalkan tidak ada kurung kurawal. Nah, kita lihat apa jadi bentuknya. Kemudian n apa tadi? X pangkat 2j 2j plus e pangkat x ya, dx. Oke, kalau kita run, nah nanti akan muncul seperti ini ya. Coba kalian lihat, kalau kita tidak menutup dengan kurung kurawal, itu j-nya sendiri di bawah, tapi sama dengan satunya di atas begini ya. Nah, sekarang kalau kita perbaiki, kita taruh dia kurung kurawal di sini, begini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, itu kalau kita menggunakan dolar. Jadi kalau kita menggunakan dolar ini, jadi equation-nya itu akan berada di dalam teks ya. Jadi kalau kita menggunakan dolar, jadi seperti ini. Ini kan equation-nya itu ada setara dengan teksnya. Seperti itu. Nah, sampai sini ini ada yang nyoba nggak ini? Halo Pak. Udah ada yang nyoba belum ini? Pak, sebelumnya mau nanya Pak, dari yang pakai, kan saya ini kan cuman pakai yang langsung dari make text-nya nih Pak. Dia nggak mau ngeran, katanya mesti pakai begin dulu Pak. Begin dokumen. Pakai make text biasa Pak. Dari yang mana? Pas itu kan saya nyoba ngetik nih. Sintaks tadi. Oh ya, mesti pakai begin dokumen Pak ya? Ya, jadi harus semua yang kita ketik itu harus di dalam begin dokumen, end dokumen. Jadi kalau tidak ada ini tidak bisa. Ya. Jadi apapun yang kita ketik itu adanya di antara begin dan end dokumen ini. Jadi kalau tidak ada ini tidak terbaca dia oleh latexnya, gitu ya. Oh, pantesan. Ya. Begitu juga kalau kalian lihat di upperlip mana upperlip saya tadi. Selalu ada dia begin dokumen, end dokumen ini. Ini selalu, pokoknya kalau kita mengetik itu pasti ada ini.
Oh, berarti nggak kayak itu Pak ya, nggak kayak di collab. Collab tuh tinggal langsung Ya, ketik saja. ya kalau fitur-fitur seperti itu kan Google Colab ataupun Jupyter Notebook itu biasanya itu latexnya itu sudah dia yang sendiri yang menyediakan. Jadi kalau kita tinggal ngetik dia baca gitu. Jadi itu mereka sudah membuat package sendiri. Tapi kalau kita dari latexnya kita ngetik langsung itu harus ada ini. Oh, Bikin dokumen dan dokumen ya. siapa? Ya. Yang lain nyoba juga nggak ini? Coba Pak, Oke, sudah bisa ini sudah keluar equation-nya? ini lagi lihat. Sudah keluar. Oke. Jadi sudah bisa, Pak. Nah, jadi begini kalau kita menggunakan dolar itu yang muncul adalah seperti ini. Tapi kemudian kalau misalkan kita menggunakan yang kurung begini ya, kurung siku, saya copy aja equation yang sama. Nah, itu akan kalau kita run, masih kebuka ya. Nah, jadi kalau kalian kalau menggunakan Kyle ya, itu kalau menggunakan ini editor Kyle ini, kalau kalian masih membuka PDF-nya, itu tidak akan berhasil di run, nanti akan error seperti ini. Jadi can write file karena dia masih terbuka. Nah, sebelum saya run lagi, saya kasih lihat hasil runningnya dulu untuk di mana? Mungkin di sini kali ya. Mana dia nyimpanan itu? Ini di mana dia nyimpan nih? Di latihan latex. Oke. Itu latihan latex. Nah, jadi kalau kalian lihat di situ ada yang kita punya itu sebenarnya cuma pertama.txt ini. Jadi sedangkan ini adalah hasil generate jadi PDF, yang lain ini log ya hasil runningnya. Ini auxiliary filenya yang dari hasil running latexnya gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Nah, kalau saya running ini, maka akan muncul equation-nya di bawah begini. Jadi dia baris baru. Oh, saya lupa DX-nya, saya copy ya. DX-nya lupa di copy. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau menggunakan kurung siku itu akan membuat equation namanya apa ya kalau dalam teks itu inline ya, kalau dalam bahasanya Word ya. Inline ya. Inline equation ya. Iya Pak, inline. Nah, kalau yang ini dia display. Ya, kalau di Word ya display style equation. Maksudnya adalah dia itu sendiri, baris baru sendiri dan di tengah gitu ya. Nah, itu maksudnya. Ini kan kalau kalian lihat dia barisnya sendiri kemudian di tengah. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau kalian misalkan begini nih, contoh. Oh, mungkin Pak karena Bapak taruh di bawah sehingga dia jadinya sendiri di bawah. Ya, coba lihat. Kalau saya taruh dia setara dengan ini. Sini. Nah, kalau saya run, itu tetap dia turun ya, karena memang kalau menggunakan menggunakan slash kurung siku begini, itu pasti adalah equation-nya berupa display atau dia membuat baris sendiri dan di tengah ya. Jadi kalian tidak perlu capek-capek geser-geser equation-nya dan lain gitu, tidak perlu ya. Jadi ini langsung dia sendiri di tengah. Pilihan terakhir itu bagaimana kalau menggunakan begin equation and equation. Nah, begin equation and equation ini kita coba aja langsung. Tutup dulu. Nah, saya gunakan persamaan yang sama, tapi kemudian kita ketik begin equation. Nah, kalau ini sudah kalau menggunakan Kyle ini tidak capek, kita ngetik dia langsung munculkan sendiri sintaknya gitu. Beda kalau menggunakan dulu tuh ada namanya WinEdit. Sampai sekarang masih ada WinEdit tapi berbayar ya.
dari sisi kemudahan dia memang ringan, tapi dia tidak ada fitur auto begini ya, auto completion begini. Nah, begini equation dan equation saya menuliskan persamaan yang sama. Nah, sekarang kalau kita run, itu yang muncul adalah persamaan plus nomornya. Nah, jadi tidak perlu kalian capek-capek menomori, dia geser di tab sampai ujung begitu ya. Nah, sekarang dan nomornya ini selalu rata ya. Coba lihat, saya tambahkan persamaan kedua, katakan gitu. Misalnya ini persamaan pertama, kemudian persamaan keduanya integral. Saya hapus sin. Nah, kalau sin itu pakai begini aja, sin gini. Nah, gini ya. Nah, nanti itu langsung muncul equation kedua di bawah, dan dia ada nomornya langsung rata begini. Oh, mungkin karena sama panjang dia apa jadinya rata dia. Oh, ya oke, kita coba yang misalkan tidak sama panjang, saya hapus ininya, saya hapus di pangkat x-nya. Yang harusnya. Nah, tetap rata dia nomornya ya. Cuma yang ini dia agak ke tengah karena dia jadi nomornya rata. Jadi tidak perlu kita capek-capek lagi menomori equation-nya, dia sendiri yang akan menomori sesuai dengan urutan tampilnya gitu ya. Nah, tapi urutan tampil di sini adalah urutan kalian tidak menghitung yang equation yang tidak menggunakan begin equation. Jadi ya, jadi karena ini yang pertama kali menggunakan begin equation, maka dia dapat nomor 1. Kalau ini yang kedua, jadi ini dapat nomor 2 gitu ya. Nah, itu nah, mungkin di sini kita butuh menulis kurung ya. Contoh di sini ini ada kurungnya, mungkin harus ada kurung di sini ya. Nah, caranya itu sebelum situ saya kasih catatan dulu ini. Jadi yang ini jadi display juga. Ini equation-nya adalah display equation tapi plus dikasih nomor ya. Nah, jadi nomor sendiri. Nah, dan kita ini sangat banyak gunanya. Nanti saya deskripsikan lagi penggunaan nomor equation-nya. Nah, sebelum itu kita tambahkan kurung dulu. Nah, misalkan nih saya mau menutup dalam kurung yang sum ini ya. Jadi saya taruh kurung di sini, kemudian saya taruh kurung di sini. Kemudian yang satu lagi, mana dia? Yang ini tadi ya. Biar kita lihat bedanya. Ada dua kurung ya. Yang kurung yang satu adalah menggunakan left begini. Jadi slash left terus kurung, kemudian ditutup dengan slash right kurung gitu. Nah, kita lihat bedanya. Nah, kalau kalian lihat yang menggunakan slash left right itu kurungnya itu menyesuaikan ukurannya dengan apa yang ada di dalam kurung. Nah, tapi kalau tidak menggunakan slash left right, itu tuh kurungnya ya kurung begini meskipun besar isinya tetap dia kecil gitu ya. Nah, jadi sesuaikan kurungnya ini. Jadi kurung yang menggunakan left yang ini, jadi left right. Ini juga tidak harus kurung begini ya, kurung biasa juga bisa kurung begini. Kurung siku katakan gitu. Itu tuh tetap bisa, jadinya siku yang apa namanya? Yang nah, gitu ya. Itu cara mengurungnya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, kalau menghafal sintaks itu tidak perlu ya. Kalian tidak usah khawatir menghafal sintaks apa itu integral, apa itu sum, apa itu produk gitu-gitu tuh tidak perlu, karena kalau di apa namanya di file-nya sendiri itu sudah tersedia tadi di sini. Saya tidak tahu kalau di Operleaf ada nggak ya, coba saya lihat. Kalau di Operleaf itu nggak ada ya. Oke. Ya, kalau di Operleaf itu untuk yang sudah biasa, jadi bisa pakai Operleaf. Tapi ya tinggal googling, sambil googling aja bisa ya. Nah, kemudian
selain itu sebenarnya banyak sekali ya yang perlu kita lihat. Ya. Selanjutnya, misalkan nih, saya sudah punya persamaan 1 dan 2 tadi. Saya ingin, katakanlah, saya ingin misalkan memanggil, contoh biasa kalau kita kan berdasarkan persamaan 1, begitu kan ya, persamaan 1. Nah, ini kan begini, kita harus menghafal dong persamaannya, ini nomornya berapa, ini nomornya berapa, ini nomornya berapa. Ah, itu sulit ya. Jadi, nah kalau di LaTeX itu kita difasilitasi, yaitu dengan cara untuk equation yang kita gunakan menggunakan begin and ini ya, begin equation and equation. Caranya itu kita beri label. Jadi kita beri label, ya katakanlah 1 namanya gitu ya. Jadi ini artinya persamaan 1, atau bisa kita kasih nama yang lain, misalkan ini IW namanya persamaan ini gitu. Nah, saat saya ingin memanggil, misalkan saya ingin memanggil persamaan ini, tinggal kita beginikan, ref, ketik labelnya IW gitu ya. Dan biasanya sih orang biar rapi itu kasih tilde begini, itu di bawah tombol escape ya, shift pakai escape, jadi dikasih begini. Nah, kalau kita menggunakan ini, jadi equation yang bernama IW itu adalah yang ini, maka nanti kalau kita panggil harusnya dia muncul nomor 1. Ah, begini. Jadi berdasarkan persamaan 1 gitu ya. Nanti muncul begini. Jadi kita tidak perlu menghafal urutan equation-nya, tinggal kita kasih nama equation-nya dengan menggunakan label. Nanti tinggal dipanggil labelnya pakai ref, nanti akan muncul sesuai nomornya gitu. Sampai sini bisa ngikuti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Halo? Bisa, Bisa, Pak. Oke. Nah, kita lanjut. Nanti saya kirim filenya ini dah, biar sekalian buat latihan ya. Nah, apa itu? Nah, ada beberapa hal yang juga perlu kita tambahkan di sini. Biasanya kita ada istilahnya di preamble ini use package ya. Use package. Nah, di sini package ini adalah kita menggunakan package apa? Contoh kalau kita misalkan kalau di matematik itu ada beberapa package standar, yaitu AMS Math, kemudian LaTeX Sim, AMS Sim kalau nggak salah ya. LaTeX Sim itu begini gitu. Coba saya lihat sini ini. Ini aja lah saya copy. Sampai sini. Jadi kalau kita di matematik itu ada ini ya, ada beberapa package. Nah, ini package ini adalah digunakan untuk kalau misalkan AMS THM ini untuk menuliskan proposisi, teorema begitu ya. Nah, itu tuh menggunakan AMS THM. Nah, kalau AMS Math ini contoh misalkan kita banyak simbol-simbol matematik yang kita perlukan seperti contoh simbol bilangan real dan lain itu biasanya kita bisa menggunakan AMS Math. Nah, kalau ada ini, kalau kita sudah panggil ini, nanti tinggal kita panggil logonya. Contoh sekarang kalau misalkan saya ingin menulis teorema atau proposisi misalkan, ya tinggal di sini begin proposition. Bisa nggak ya? Oke, tes. Coba. Mau nggak? Oh, nggak dikenal. Undefined. Apa dong? Nah, oke. Nah, kalau kita ingin men-setting, kalau di matematik itu ada ini ya. Jadi kita menggunakan begini nih. Mana dia? Example. Oke. Di preamble-nya itu kalau kita ingin menulis teorema, proposisi, lema gitu ya, caranya begini. Jadi kita membuat new theorem, terus teorem. Nah, di sini tuh maksudnya adalah yang sebelah sini, ini adalah cara kita memanggilnya. Jadi contoh di sini kalau kita begin n itu ya, jadi karena di sini kita tulisnya teorem, jadi di sini kita manggilnya
theorem gitu ya. Begin theorem and theorem gitu. Nah, ini nanti akan menjadi teorema gitu ya. Nah, yang sebelah sini ini adalah nama yang muncul di teksnya. Di sini teorem ya, kalau kita bahasa Indonesia ya teorema aja tulis di sini ya. Nah, kita coba kalau kita run, nah akan muncul seperti ini, teorema 1 tes. Ya. Nah, ya teoremanya misalkan kita masukkan persamaan biar rapi. Misalkan berdasarkan persamaan 1, ini kita pindahkan ke sini. Persamaan 1 diperoleh ini, katakan ikat, taruh di sini. Nah, nanti akan begini. Nah, ini teorema 1 begini, terus sehingga diperoleh misalkan 2 pangkat X tambah 3 pangkat Y sama dengan 200. Nah, begitu udah titik. Nah, seperti ini. Jadi teorema itu akan begini tebal sendiri, jadi tidak perlu kita capek-capek menulis, tinggal kita bagiin teorem and teorem, tapi setelah kita mendefinisikan di atas sini ya. Jadi new theorem, teorema gitu. Nah, di sini ada, nah ini yang lain-lain adalah sama, jadi saya hapus saja yang konjektur, corollary, proposisi, definisi. Nah, oke. Nah, ini adalah sama, ini lema ini untuk lema, kemudian ini corollary ini untuk akibat, proposisi untuk proposisi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi untuk definisi ada sendiri, jadi theorem style, definition. Nah, ini untuk menuliskan definisi. Dan nanti, nah ini semuanya ada di preamble-nya kita taruh ya. Nah, kalau sampai sini bisa dulu teoremanya. Yang satu baris ini aja. Yang satu baris ini. Halo? Halo? Hilang. Halo? Maaf, Pak. Nah, itu teorem ya. Jadi, kalau kita ingin menuliskan teorema, nah kalau kita ingin menuliskan buktinya, tinggal kita bilang di sini begin, proof, and proof. Tinggal perhatikan bahwa gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita run, nanti dengan sendirinya dia akan di ujung pembuktian itu akan ditambahkan kotak tanda terbukti ini ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan kotak ini, jadi kotak ini langsung ada kalau kita menggunakan begin proof and proof gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan sekarang, bagaimana agar proof ini menjadi tulisannya menjadi bukti gitu? Apakah bisa gitu? Jadi kan di sini proof karena begin proof and proof di sini jadi bukti. Harusnya kalau saya ketik begin proof and proof nanti keluarnya bukti gitu. Dan namanya, caranya itu adalah dengan saya lupa pakai. Saya coba. Mudah-mudahan ada di bukunya Pak Warsoma. Mengindonesiakan ini. Mengindonesiakan istilah 22. Halaman 22. Caranya renew command. Oke. Coba bisa nggak? Renew command. Proof name bukti. Oke. Ini ya. Jadi tadinya proof jadi bukti gitu ya. Jadi bisa kita Indonesiakan dia menjadi bahasa Indonesia. Jadi dengan cara renew command proof name bukti. Adalah nama yang selanjutnya. Ini adalah proof name ini ya. Ini artinya nama dari proof-nya itu kita gantinya. Ini renew command. Jadi banyak di sini contoh nanti kalau membuat referensi itu menggunakan renew command
reference name, jadi daftar pustaka gitu. Nah, ya nanti kita lihat. Nah, oke, ini kalau teorema, proposisi dan lain-lain bisa, ya proposisi juga sama ya, bisa kalian lihat. Kita ganti namanya jadi proposition di sini. Proposition and proposition. Nah, kalau kita run, nanti akan keluar proposisi 2. Jadi dia, ini masih proposition namanya karena saya tidak menggunakan proposisi di sana di atas. Nah, di sini ada 2 gitu ya. Jadi nomornya sesuai dengan urutan seperti ini. Nah, itu kemudian hal yang penting lain yang perlu kita tahu di LaTeX itu adalah, saya masih punya banyak waktu. Nah, ini kalau udah 10.45 ini. Lalu Bu MC, tinggal berapa waktu saya? Halo? Jadi ada beberapa hal juga yang... Ya Pak, waktunya tinggal 1 menit sampai 10.45 Pak. Gimana kalau waktu diskusinya kita ambil juga untuk ini ya. Nanti diskusinya dipotong gitu ya. Oh, boleh. Boleh. Ya, yang lain yang mungkin yang perlu saya di sini mungkin adalah contoh bagaimana cara menginput gambar, atau kemudian ada membuat matriks isi ya. Pertama kita membuat matriks dulu. Buat matriks itu kita menggunakan fitur mau menampilkan apa namanya, dan ini pengetahuan untuk membuat matriks ini bisa dipakai untuk banyak hal ya. Nah, kita mulai dari katakanlah kita mau membuat matriks yang tanpa ada nomornya, tanpa ada nomor persamanya ya. Tinggal kita buatnya begini, kemudian di dalamnya itu kita ketik begin array. Ini ya. Adalah kita tentukan berapa kolomnya yang kita menggunakan. Misalkan kita mau membuat matriks 3 kali 2, maka kita 2 kali 3 berarti ada 3 kolom. Caranya itu tinggal C begini ya. C di sini artinya adalah entry-nya nanti berada di tengah, center gitu ya. Jadi ada pilihannya itu ada left, ada center, sama ada right, kanan. Jadi sesuai dengan inilah. Nah, tapi kalau matriks ya, namanya matriks tidak mungkin long di kiri atau kanan ya, tapi di tengah dia. Ini entry-nya nanti jadi C di sini. Nah, kemudian kita mengetik di sini entry matriksnya. Misalkan saya ingin membuat matriks seperti ini. Misalkan matriksnya itu adalah 2A, terus 3, 4, kemudian 3X, 5, 7 gitu. Misalkan matriksnya begini. Nah, sebelum kita membuat ini, ya kita ketik aja di sini. Berarti tadi yang pertama, entry pertama adalah 2A. Jadi kita ketik di sini 2A gitu. Kemudian entry selanjutnya, di kolom selanjutnya itu kita pisah dengan notasi dan ini ya, dan yang ini. Apa namanya ini? Dan apa? N apostrof apa namanya ini? Kemudian 3, terus ditutup dengan dan 4 ini ya. Nah, ini kolom ini dipisahkan oleh simbol dan ini. Berbeda. Kemudian kalau kita ingin membuat baris yang lain, kita kasih double slash begini, enter. Kemudian kita buat baris yang lain yaitu 3x, kemudian dipisah dengan dan, kemudian 5, 7 gitu ya. Nah, sekarang kita coba run dulu bagaimana rupanya kalau kita cuma tuliskan begitu. Nah, jadi muncul begini tapi belum ada penutupnya ya. Nah, cara biar ada penutupnya ya udah tinggal menggunakan left right dari kurung yang tadi kita belajar untuk pas yang buat yang ini nih. Nah, yang ini nih. Jadi tinggal kita left right kan kurungnya. Misalkan ini namanya matriks A ya. Jadi di sini biasanya kalau kita ingin menebalkan huruf itu pakai mat BF gini ya. A misalkan itu sama dengan, nah ini kan kita mau menuliskan begini nih, A sama dengan gitu ya, A-nya tebal. Nah, caranya itu adalah dengan mat BF, itu artinya kita boldface ya, jadi boldface itu BF, mat BF. Nah, kemudian kita di sini kasih left
Ini kemudian di ujung array-nya kita kasih right. Tutup begini. Jadi di ujung array ini kita taruh right, di ujung kiri setelah sama dengan kita taruh left. Nah, nanti akan muncul matriks seperti ini. Nah, mau nambah baris lagi boleh. Jadi nanti tinggal kita taruh aja di sini begini. Nanti tinggal misalnya 3, 4, 5, tambah lagi barisnya boleh, misalkan I pangkat X, kemudian Y pangkat 6, kemudian apa lagi? Misalkan fraction itu cara ngetiknya adalah begini ya. Frac itu artinya fraction, nanti yang pertama ini kita ketik adalah pembilangnya itu misalkan 2x, penyebutnya misalkan x pangkat y gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita run ini maka akan jadi matriks seperti ini ya. Nah, itu cara mengetik matriks. Nah, jadi nah ini fraction ya. Nah, biar biasanya sih juga kalau fraction itu suka kecil ya, jadi biar besar caranya itu kita pakai display style. Display style, kemudian kita tutup pakai kurung kurawal, begini, jadi di display style. Jadi praknya di display style, kalau kita perbesar, maka dia akan jadi besar begini ya. Tadinya kecil jadi besar. Nah, itu cara membuat matriks. Nah, jadi begini, jadi ini cara membuat matriks. Nah, kemudian kalau kita ingin, nah ya nanti bisa latihan dengan melihat ini ya. Cara membuat matriks ini juga bisa kita gunakan untuk mendefinisikan fungsi yang begini nih. Jadi misalkan kalau ada fungsi yang double, misalkan fx sama dengan, nah di sini x lebih dari 0, kemudian x tambah 1 saat sama dengan 0. Definisikan fungsi ini ya. Coba lihat caranya begini. Begin equation. Nah, in equation. Nah, kemudian tadi fx ya, fx itu sama dengan, nah caranya sekarang kita leftkan dulu biar kita mau membuat kurung ini menjadi melebar selebar isinya kan ya. Caranya tinggal buat aja left kurung kurawal. Nah, bagaimana cara nutupnya Pak? Padahal ini kita tidak perlu kurung kurawal di sini di belakang. Caranya itu tinggal kita right-kan. Nah, ini tidak akan memunculkan apa-apa di kanan gitu. Nah, kita akan mengetik equation persamaan ini itu di dalam left right ini ya. Tinggal kita buat aja di sini begin array itu ya. Array. Nah, di sini kolomnya pakai left. Nah, di sini kalau kalian lihat itu ada 2 kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Tinggal buat di sini LL, left ya. Left. Nah, tinggal di sini kalian buat pertama itu x kuadrat. Ini koma. Nah, kemudian ditutup dengan pemisah kolom dan itu di sini x lebih dari 0. Kemudian di entry dengan double slash, kemudian di sini x tambah 1, koma, dan di sini x gag. Tadi kurang leg ya. Nah, LEQ ini adalah tanda untuk kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau misalkan lebih dari atau sama dengan bisa pakai gag di sini ya. GEQ, greater than or equal to gitu ya. Jadi gag singkatnya, kalau leg itu kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau kita run ini, maka akan muncul. Oh, nggak bisa pakai begini equation. Oke, ya udah pakai ini aja kalau gitu. Oh, nggak bisa pakai begini equation. Ini delimiter. What?
Missing inserted. Ini delimiternya begini ya, saya lupa. Jadi pakai slash kurung berawal gini ya. Ini berarti masih bisa begini equation. Coba. Nah, ini pakai begini ya. Apalagi? Emang nggak bisa gitu? Bukan equation gitu. Error. Oke. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi fungsi yang tadi akan jadi begini. Jadi kelihatan. Jadi kalau kalian tambahkan ke bawah juga masih bisa dengan tinggal tambahkan barisnya. Oke, itu cara membuat matriks. Kemudian cara menginsert gambar. Misalkan saya ambil. Nah, kalau kita ingin menginsert gambar, yang pertama kita lakukan, kita harus punya file gambarnya berada di tempat yang sama dengan di mana kita menyimpan dokumen latexnya. Di sini kan saya nyimpannya di latihan latex pertama ya. Coba kita cari gambar dulu di download. Ada enggak gambar? Undram mungkin, coba. Undram. Ini. Kita masukkan logo Undram misalkan di latihan latex. Nah, misalkan namanya undram.jpg. Jadi bisa dia JPG, PNG dan lain-lain bisa gitu ya. Nah, caranya kalau kita ingin menginput gambar, kita tambahkan dulu di use package-nya ini. Use package graphics X ya. Graphic X. Nah, ini kita gunakan untuk menginput gambar. Kemudian kalau ingin menginput gambarnya, caranya adalah tinggal kita di sini taruh begin figure and figure, kemudian include graphics. Nah, di sebelah sini kita isi namanya, nama filenya. Tadi nama filenya undram.jpg ya. Benar. Undram.jpg. Oke. Nah, kemudian di sini ini kita mengisi pilihan dan option-optionnya, seperti misalkan kalau kita mau skalanya cuma 50%, tinggal kita bilang scale sama dengan 0,5 ya. Jadi biar tidak full gitu, tidak besar. Ya, coba kita run, mau nggak? Come on. Ya, kalau biasanya sih kalau nginput gambar itu suka lama. Nah, gini ya. Jadi akan muncul gambarnya. Nah, tapi di sini tuh tidak di tengah kan? Ya, kalau mau di tengah tinggal kita taruh dia di sini centering gitu atau begin center, coba. Mungkin jadi kita taruh begin center. Jadi harusnya dia di tengah. Nggak bisa. Ya, oke lah. Mungkin centering tadi. Z centering mungkin. Di tengah ya. Nah, jadi dia di tengah. Nah, apa yang terjadi kalau saya kecilkan scale ini? Jadi saya kecilkan scale ini jadi 0,1. Maka dia harusnya masih running. Nah, jadi kecil begini ya. Nah, selain scale, kita juga bisa mengatur lebar, tinggi dan lebar, jadi dengan menggunakan height dan weight. Jadi height, gini ya, katakanlah 2 cm, kemudian width-nya sama dengan 1 cm.
Nah, jadi dia akan menjadi begini. Nah, tapi saya sarankan pakai scale karena kalau scale itu kan proporsional dia saat mengecilkannya. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita menginclude figur. Oke, yang terakhir itu kita bagaimana caranya membuat di sini saya perlu menambahkan package ya. Nah, saya ambil contoh misalkan begini. Kalau kita ingin membuat referensi, oke, sebelumnya biar ada perbedaan. Di sini kalau kita membuat bab ya, kalau di LaTeX itu caranya itu kita buat begini, section pakainya ya. Section, judul sectionnya apa? Misalkan pengantar ya, pengantar di sini. Pengantar gitu ya. Nah, sehingga nanti akan muncul judul babnya begini. Oops, error masih. And the bibliography. Nanti saya jelaskan yang bibliografinya. Pengantar itu satu di sini, jadi karena dia adalah bab satu. Kalau mau subbab nanti tinggal subsection gitu ya. Nanti akan muncul dia. Nah ini cara membuat referensi itu begini. Jadi kita menggunakan begin the bibliography. Ya 9 di sini ya cuma sekadar berapa bibliografi yang mau dipakai gitu ya. Kemudian and bibliografi, the bibliografi. Nah, kemudian di sini ada namanya bib item, setiap entry itu, jadi saya tambahkan entry-nya katakanlah. Setiap entry itu selalu dimulai dengan kata bib item. Apa gunanya bib item ini? Nanti saya jelaskan. Nah, ini entry pertama ya ketik ini namanya, ya terserah ini tergantung format dari daftar pustakanya. Jadi mau misalkan format apa, nanti tinggal ketik aja seperti biasa di sini. Nah, jadi ini adalah, nah kemudian bib item ini tidak akan muncul, jadi dia akan menomori sesuai dengan urutan kita menuliskan di sini. Contoh di sini kan nomor satunya adalah baca, nomor 2-nya Nurdin, jadi dia sudah gini. Kalau kita tukar posisinya, kita taruh baca di bawah, Nurdin di atas, maka dia langsung Nurdin nomor 1, baca nomor 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan nih, biasa kalau kita di referensi itu kan kita seringnya berdasarkan si ini, studi yang dilakukan oleh si ini, hasilnya begini, gitu ya. Nah, biasanya kan kita menyebut sumbernya. Nah, caranya itulah gunanya ada di sini bib item ini. Jadi contoh, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nurdin, katakan itu caranya itu tinggal pakai cite begini. Nah, tinggal panggil Nur 1 karena ini bib itemnya Nur 1 gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa juga memanggil dua-duanya sekaligus. Di sini tinggal batch 07, dua-duanya bisa. Jadi kalau kita run, nanti akan muncul nomor apa namanya? Nomor daftar isi pustakanya. Nah, ini ya 1, 2. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan ini namanya siapa gitu ya. Tidak perlu. Jadi tinggal kita panggil bib itemnya, site pakai begini, itu kita diberi nomornya, nomor referensinya. Nah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita lihat di sini ya, di LaTeX ini, bagaimana kita membuat tabel, kemudian bagaimana kita macam-macam ya. Ya itu bisa kalian nanti, caranya nanti saya share buku ini ya, buku ini nanti saya share, ya ataupun nanti kalau mau sambil bisa nanya-nanya ke Pak Adit atau ke saya yang Pak Marwan yang biasa pakai LaTeX ya. Ya ini bukunya nanti saya share, jadi semua sintaksnya ada lengkap di sini, jadi ada persamaan cara buat tabel, kemudian ada persamaan-persamaan aneh, misalkan yang ini kan notasi-notasi yang aneh-aneh, dan persamaan-persamaan yang misalkan contoh yang cantik-cantik, misalkan begini, kemudian yang pakai kurung-kurung mana dia, pakai begini, kemudian ada yang pakai ada panah begini, kemudian ada begini. Begini ada lengkap ya. Nanti silakan dicoba saya share nanti. Begini itu aja dulu ya, cukup ya. Ya, harusnya kalau LaTeX ini
bisa seharian kalau kita pelatihan gitu, tapi saya ya kita karena waktunya terbatas. Saya kembalikan ke Bu MC aja. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita lanjut ke acara ketiga ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tulis namanya di kolom chat. Atau bisa juga langsung nyalakan audio sama videonya. Nggak ada pertanyaan kayaknya. Ayo teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kakak-kakak, juga mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, jadi memang sambil nunggu penanya ya. Jadi memang kelihatannya sulit di awal kalau kita mengetik dengan latex ya, tapi nanti setelah sudah terbiasa itu akan mudah. Jadi saya juga dulu sulit ya, merasa sulit, tapi setelah terbiasa saya malah tidak senang pakai Word. Dan perlu kalian pengetahuan ini perlu kalau kalian ingin membuat jurnal yang membuat paper yang misalkan disubmit ke jurnal-jurnal yang besar gitu ya, jurnal yang terkenal, itu tidak ada yang pakai template Word ya, dipakai template latex. Nanti saya share ininya, saya share ke siapa? Nggak ada pertanyaan kayaknya nih Bu Moderator. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya silahkan. Sebelum nanti saya tutup, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya atau tidak ada yang ingin ditanyakan. Aman. Berarti tidak ada yang ingin bertanya ya? Sip. Ya, saya kirim nanti filenya ke siapa itu namanya yang kontak saya itu, nanti dia yang akan share ke kalian ya. Baik, Pak. Oke, berhubung tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke acara terakhir, yaitu penutupan. Namun sebelum penutupan, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan terkait dengan kelas penulisan latex pada pagi hari ini. Adapun kesimpulannya, seperti yang kita ketahui bahwa latex merupakan software pengolah dokumen yang berfungsi untuk membuat dokumen seperti artikel, books, beamer, dan poster, dan lainnya. Nah, di sini dari yang tadi saya tangkap, adapun keuntungan menggunakan latex, yaitu yang pertama, memiliki format dokumen yang terstruktur yang menjadikan dokumen tersebut terlihat menjadi lebih sempurna, profesional, dan teratur. Yang kedua, segala jenis formula matematis dapat ditulis dengan mudah menggunakan latex. Ya, latex lebih dan memaksa pengguna untuk membuat dokumen dengan struktur sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Di sini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Pembina, kepada pemateri, kepada kakak-kakak serta teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir untuk menghadiri kelas penulisan latex pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menutup kegiatan pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Ya, Pak. Makasih, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Kak Bibah, Ya, karena mana tadi? karena di PC Kak, di PC.